tentang puasa Asyura. Maklum bagi antum puasa Asyura itu tanggal 10 otomatis. Mana-mana Asyura tanggal 10. Rasulullah SAW dulu puasa Asyura itu tanggal 10. Sampai kemudian tanggal 10 toh. Sampai kemudian diomongi oleh para sahabat, ya Rasulullah, loh jenengan kok puasa tanggal 10? Tanggal 10 itu loh ya Rasulullah juga orang-orang Yahudi juga puasa. Karena mereka ini apa ya, sangat syukur dengan kasus tenggelamnya Firaun, selamatnya Musa. Dan Rasulullah SAW diomongi begitu oleh para sahabat karena para sahabat paham banget. Salah satu di antara prinsip syariat yang dikembangkan oleh beliau SAW adalah tidak nyama, tidak sama dengan apa? Syariatnya orang-orang ahlul kitab. Maka beliau akhirnya ngomong, yani wa in kana la'amul muqbil asuman atasi. Kalau tahun depan aku akan poso juga di tanggal 9. Poso Asyura tetap karena yang punya kemuliaan itu puasa Asyura. Tapi nek puasa Asyura toh itu ada tasyabbuh, serupa dengan orang-orang Yahudi. Agar nggak sama, maka beliau puasa apa? Sehari sebelumnya. Jadi puasa sehari sebelumnya itu hanya untuk menghindari tasyabbuh. Makanya kan fikirnya para ulama mau sehari sebelumnya atau mau sehari setelahnya. Pokoknya jangan cuma satu hari. Bisa sehari 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11. Bahkan kata Ibnu Qayyim, jadi kalau mau yang paling bagus ya sekalian 9-10-11. Sekalian poso. Yani 3 hari dalam 1 bulan. Nek enggak ya 9-10 kan riwayatnya 9-10. Kalau 9-10 enggak ya berarti 10-11. Berarti 10-11 gitu ya. Itu jelas insya Allah nggak perlu dibahas panjang lebar. Yang ingin Anda bahas sekarang adalah masalah yang muncul terakhir di negeri kita. Antum tahu secara hisab masuk Muharram itu kemarin, hari Ahad. Senin ini tanggal 2 secara hisab. Mau hisabnya NU, mau hisabnya Muhammadiyah, mau hisabnya pemerintah. Dan hisab itu di level imkan ru'yah. Jadi karena malam Ahad kemarin, tatkala matahari tenggelam, posisi hilal itu antara 2 sampai 5 derajat. Astronomi. Di Papua, hilal di atas ufuk 2 derajat. Di Aceh, hilal di atas ufuk 5 derajat. Mestinya secara teori hisab, hilal itu kelihatan. Hilal itu akan kelihatan di standar 3, 2,5 sampai 3 derajat. Itu sudah kelihatan. Apalagi ini sampai 5 derajat. Di Aceh itu mestinya kelihatan. Makanya ini para ulama-ulama kita di Muhammadiyah yang mereka menggunakan patokan hisab wujudul hilal. Jangankan wujud, ini sudah imkan ru'yah, sudah memungkinkan untuk di ru'yah. Jelas-jelas sudah di atas ufuk. Maka Muhammadiyah jelas, Ahad itu tanggal 1 Muharram. Pemerintah untuk urusan Muharram tidak mengadakan sidang isbat. Mereka hanya patokan apa? Hisab. Dan cara hisab, hilal, hisabnya pemerintah itu kan hisab hakiki imkan ru'yah. Hisab hakiki kalau bulan sudah posisi di atas ufuk yang memungkinkan untuk dilihat, maka dianggap besok tanggal 1. Posisi hilal di Aceh itu 5 derajat. Itu berarti besok tanggal 1 Muharram, Ahadnya menjadi tanggal 1 Muharram. Masalah yang sekarang muncul itu adalah NU dalam lajnah falakiyahnya melakukan hisab, melakukan ru'yah dari Papua sampai Aceh. Dilakukan ru'yah yang dimotori oleh lajnah falakiyah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Hasilnya Sabtu malam Ahad tidak ada hilal yang terlihat se-Nusantara. Jadi se-Indonesia Sabtu malam Ahad tidak ada terlihat hilal. Sehingga lajnah falakiyah dari NU menetapkan hari Ahad itu istiqmal tanggal 30 Zulhijjah. Tanggal 1 adalah hari Senin. Tanggal 1 adalah hari Senin. Ini yang menjadi masalah. Titik rumitnya, beberapa hari anak diskusikan dengan asatidzah, nggak ketemu titik temu.
Kenapa? Kalau pemerintah menetapkan pengumuman sidang isbat, apapun itu kita ikut hasilnya. Masalahnya pemerintah nggak punya sidang isbat. Kalender sudah dibuat setahun yang lalu. Ini apa? Surat keputusan bersama 3 menteri menetapkan tanggal merah itu dibuat sudah lama. Dan itu berdasarkan hisab, dan hisab tidak dijadikan patokan dalam masalah ini. Jadi dijadikan patokan adalah ru'yah. Sedangkan yang meru'yah hanya NU. Sampai kita tanyakan kepada teman-teman yang di MUI pusat, asatidah yang ada di MUI pusat tentang masalah ini. Jawaban salah satu asatidah yang di MUI pusat, iya Ustaz, pemerintah itu hanya sidang isbat awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Dzulhijjah, karena itu berkaitan dengan ibadah besar. Nih Asyura itu kan bagi pemerintah poso-poso, gak poso karepmu, sunnah kok, ngono toh. Jadi kono mereka enggak sidang isbat. Tapi Saudi jelas-jelas sidang isbat. Bagi mereka puasa Asyura itu butuh tetapkan. Tapi ru'yahnya Saudi dengan ru'yahnya kita itu beda. Karena beda negara jauh. Iya, beda negara jauh. Apakah kita memegang hasil hisabnya pemerintah atau kamu memegang hasil ru'yahnya NU? Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda fatwakan di Al-Furqan sekarang, pegang hasil ru'yahnya NU tanpa menyalahkan yang ditetapkan pemerintah dari hasil hisab. Makanya kajian Asyura kita gelar Rabu, bukan Selasa. Di Al-Furqan akan ada kajian jelang buka Asyura. Itu kita gelar Rabu. Dihitung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kalau menghitung Muharram dari Ahad, maka Asyuranya Selasa. Kalau menghitung Muharram dari Rabu, dari Senin hari ini tadi, Asyuranya itu Rabu. Jadi untuk menentukan Asyuranya. Adapun puasanya jelas. Puasanya kapan? Dalam kondisi semacam ini, puasalah Selasa, Rabu. Mau pakai Muharram diawali Ahad atau Muharram diawali Senin, puasanya Selasa, Rabu. Kalau kalau Muharram diawali Ahad, Selasa, Rabu itu 9-10. Kalau Muharram diawali Senin, Selasa, Rabu itu 10-11. Pokoknya ini salah yo. Ini salah. Nek Senin itu awal Muharram, Selasa, Rabu itu 9-10. Nek Muharram mulainya Ahad, Selasa, Rabu itu 10-11. Yang penting salah satu dari Selasa atau Rabu itu adalah tanggal 10-nya. Salah satu dari Selasa atau Rabu itu tanggal 10-nya. Fatwa ini kemarin juga sempat anak keluarkan pada waktu gegeran Arafah. Arafah antara ru'yah Indonesia, ketetapan pemerintah kita, dengan hasil di Saudi kan beda. Ini kan beda. Kemarin dari apa? Arafahnya Sabtu toh? Ya benar ya? Arafah di Saudi Sabtu. Sedangkan Arafah di negeri kita kok Ahad. Arafah di negeri kita Ahad. Iya. Arafah di negeri kita itu Ahad. Seninnya baru hari raya. Anda katakan untuk puasa Arafah tahun ini puasalah 2 hari. Kemarin. Yaitu Sabtu, Ahad. Karena salah satunya mesti Arafah. Sabtu itu Arafai wong haji, Ahad itu tanggal 9-nya Indonesia. Tapi jadi setelah melihat, karena ya Juan kita azan ya Allah ya kum. Fatwa ini anak keluarkan untuk di Al-Furqan. Kenapa? Mengambil dari ketetapan para ulama untuk sebuah negeri yang pemerintahnya tidak ada sidang isbat. Contoh? Sidang isbat Ramadan. Bagaimana mereka menetapkan? Contoh, kaum muslimin Australia.
kaum muslimin Amerika, kaum muslimin di Inggris misalkan. Bagaimana mereka ngawali Ramadan dengan ru'yah? Siapa yang dijadikan patokan? Yang dijadikan patokan adalah fatwa keterangan dari lembaga ulama negeri itu. Meskipun itu bukan lembaga resmi negara. Meskipun itu bukan lembaga resmi. Makanya kalau di Eropa itu mereka menggunakan keterangan dari Majelis Ulama Eropa apa-apa gitu. Di Amerika juga begitu cara mereka menetapkan awal puasa Ramadan. Kondisi saat ini mirip-mirip dengan kondisi itu. Pemerintah kita gak menetapkan ru'yah. Sedangkan ada lembaga keislaman yang kuat di negeri kita yang melakukan ru'yah. Apalagi kalau keterangan yang Anda dapatkan, yang kami dapatkan dari salah satu dari asatidzah di MUI Pusat, itu benar apa adanya. Pada waktu kami menanyakan hal itu, beliau mengatakan pemerintah tidak mengadakan sidang isbat kecuali Ramadan, Syawal, sama Dzulhijjah. Adapun untuk Muharram, maka pemerintah menyerahkan kepada Lajnah Falakiyah NU. Jika itu keterangan beliau ini benar apa adanya, maka berarti ketetapan Lajnah Falakiyah NU kemarin itu adalah juga ketetapan pemerintah. Jika keterangan itu benar. Kalau keterangan ini nggak benar, maka dikiaskan kepada kondisi negara kalau tidak menetapkan sidang isbat, maka mengambil keterangan dari fatwa para ulama negeri itu yang perhatian dengan masalah ru'yah dan hisab. Wallahu alam bissawab. Makanya antum kalau ngadakan buka puasa Arafah, Asyura digelar Rebu. Tapi di puasa nonton puasanya Selasa Rebu. Ini kalau kami gelarnya acara Rebu. Wallahu a'lam.